Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dinia Lestari, Stambuk A221-20034, Program Studi Pendidikan Biologi, Kelas D, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan alat dan K3. Tujuan percobaan 1, pengenalan alat dan K3. Yang pertama, mengidentifikasi beberapa macam alat dan menggunakannya dengan benar. Yang kedua, mengenalkan peralatan keamanan dan keselamatan kerja atau K3 di laboratorium. Yang ketiga, mampu menggunakan peralatan K3 di laboratorium dengan benar. Pengenalan alat yang pertama yaitu gelas kimia, yang dimana gelas kimia ini berfungsi sebagai wadah untuk menempatkan, mencampurkan, serta memanaskan larutan. Yang kedua yaitu gelas ukur, yang dimana gelas ukur ini berfungsi untuk mengukur volume, mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Yang ketiga yaitu corong, yang dimana corong ini berfungsi untuk memindahkan atau memasukkan larutan pada wadah atau tempat yang memiliki dimensi pemasukan sampel bahan yang kecil. Kemudian kertas saring, yang dimana kertas saring ini berfungsi untuk menyaring larutan yang masuk. Erlenmeyer ini berfungsi untuk mencampurkan, mengukur, dan menyimpan larutan. Kemudian labu ukur ini berfungsi untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Kemudian tabung reaksi ini berfungsi untuk mencampurkan, menampung, serta memanaskan bahan-bahan kimia baik berupa cair maupun padat. Kemudian rak reaksi ini berfungsi untuk menyimpan tabung reaksi, mengeringkan dan menjaga tabung reaksi hingga tidak berjamur. Gegep atau penjepit tabung reaksi, yang dimana gegep ini berfungsi untuk mengambil kertas saring dan bahan-bahan lab lainnya yang dimana bahan-bahan tersebut dalam kondisi panas. Kemudian plat tetes ini berfungsi sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Kemudian gelas arloji, yang dimana gelas arloji ini berfungsi sebagai penutup gelas kimia pada saat proses penguapan, sebagai tempat mengeringkan pada dalam desikator, sebagai tempat menyimpan bahan dalam proses pengamatan, dan sebagai tempat menyimpan bahan untuk ditimbang. Kemudian pengaduk, yang dimana batang pengaduk ini berfungsi untuk mencampurkan larutan dengan bahan kimia, berfungsi untuk membantu dekantansi larutan, berfungsi dalam menginduksi kristalisasi dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Pipet ukur berfungsi untuk memindahkan cairan secara terukur sesuai dengan volume. Kemudian buret, yang dimana buret ini berfungsi untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang melakukan presisi, seperti pada eksperimen titrasi. Kemudian karet buret ini berfungsi untuk menghentikan atau melanjutkan proses titrasi. Kemudian kondensor, yang dimana kondensor ini berfungsi untuk mendinginkan cairan panas dan mengembunkan uap. Kemudian pembakar spiritus, yang dimana pembakar spiritus ini berfungsi untuk memanasi larutan atau membakar zat proses percobaan kimia. Kemudian desikator ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan sampel bebas air. Spatula, yang dimana spatula ini berfungsi untuk mengambil bahan kimia berupa padatan atau kristal. Yang kemudian termometer, yang dimana termometer ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur suhu atau temperatur dan perubahan suhu. Kemudian pipet tetes, yang dimana pipet tetes ini berfungsi memindahkan volume cairan yang telah diukur. Kemudian botol semprot, yang dimana botol semprot ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan aquades dan berfungsi untuk mencuci atau membilas bahan-bahan kimia yang tidak terlarut dalam air. Kemudian
lumpang dan alu, yang dimana lumpang dan alu ini berfungsi untuk menghancurkan atau menghaluskan bahan-bahan kimia yang masih berupa padatan atau kristal. Kemudian karet penghisap, yang dimana karet penghisap ini berfungsi untuk menghisap atau mengambil cairan dengan menggunakan pipet gondok atau pipet ukur. Kemudian karet penghisap ini terdapat 3 bagian yang dilambangkan dengan huruf A, S, dan E, yang dimana katup A ini berfungsi untuk mengeluarkan udara, katup S ini berfungsi untuk mengambil cairan, dan katup E ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan. Kemudian pipet gondok, yang dimana di tengah-tengah pipet gondok ini terdapat bagian yang menggelembung. Kemudian fungsi pipet gondok ini untuk mengambil cairan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian pipet gondok yang menggelembung tersebut. Kemudian penjelasan mengenai K3. K3 ini merupakan singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan para pekerja dari resiko-resiko yang ada di laboratorium. Adapun tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium yang pertama yaitu kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium. Yang kedua, mencegah orang lain terkena dampak dari pekerjaan yang ada di laboratorium. Yang ketiga, mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun. Yang keempat, mengontrol pelepasan bahan berbahaya, gas dan zat ke udara sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Alat kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama yaitu jas laboratorium. Jas laboratorium ini digunakan untuk melindungi tubuh dari percikan zat yang berbahaya. Yang kedua, kacamata keselamatan. Kacamata keselamatan ini digunakan untuk melindungi mata dari percikan zat yang berbahaya. Kemudian yang ketiga, sepatu keselamatan. Sepatu ini merupakan sepatu tahan panas dan tekanan tertentu. Kemudian pelindung muka. Pelindung muka ini berfungsi melindungi wajah dari panas, api, dan percikan material panas. Yang kelima yaitu masker gas. Masker gas ini digunakan pada saat menggunakan larutan yang memiliki gas berbahaya. Kemudian kaos tangan. Kaos tangan ini berfungsi melindungi tangan dari ceceran larutan yang dapat membuat tangan gatal dan melepuh. Kemudian pelindung telinga. Pelindung telinga ini berfungsi melindungi telinga dari bising yang dihasilkan oleh peralatan tertentu. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengenalan alat dan K3. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.